Pagi anak-anak kelas 7. Oke, hari ini kita matematika akan masuk ke perkalian bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan, kita akan masuk ke perkalian. Oke, sifat-sifat bilang perkalian pada bilangan bulat. Ini harus kalian perhatikan pada saat mengerjakannya. Oke, jika yang pertama jika bilangan satu, maksudnya di sini bilangan satu dan bilangan dua apa? Misalkan, ada contoh soal. -3 dikali 4. Nah, ini yang disebut bilangan pertama. Yang ini disebut bilangan kedua. Jadi jangan bingung, bilangan pertama yang mana, Miss? Bilangan kedua yang mana, Miss? Dan hasilnya adalah yang di bagian hasil belakangnya. Oke, jika bilangan pertamanya positif dan bilangan keduanya positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Ini yang harus kalian perhatikan pada saat mengerjakan soal nanti. Jangan sampai terkecoh. Jika bilangan pertamanya positif dan bilangan keduanya negatif, maka hasilnya adalah menjadi negatif. Lalu bilangan ketiganya negatif, terus bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya adalah negatif. Intinya begini, jika salah satu ada yang bilangan negatif seperti ini bilangan negatif, ini bilangan positif, maka nanti hasilnya adalah minus 12. Kita hitung aja seperti biasa, 3 dikali 4, 12. Seperti ini. Jika salah satu bilangannya ada negatif, pasti hasilnya negatif. Seperti itu. Lalu, kalau bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya negatif, dia akan berubah menjadi positif. Seperti ini. Ini yang harus kalian perhatikan pada saat nanti kalian mengerjakan soal. Oke, ini contoh-contoh soalnya. 5 dikali 7, karena dia pertamanya bilangannya positif, keduanya positif, maka hasilnya adalah nanti juga positif. Kita tinggal hitung aja, ada hasilnya adalah 35. Lalu yang soal kedua, di sini minus 4 dikali 6. Di sini bilangan negatif, di sini bilangan positif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 24. Lalu seperti ini, positif 9 dikali negatif 7. Inilah bilangan positif, ini negatif. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif 63. Lalu seperti ini, bilangan negatif dikali bilangan negatif. Minus 8 dikali minus 12. Maka hasilnya adalah positif. Positif berapa? Kita tinggal hitung, 96. Ini harus kalian perhatikan pada saat mengerjakan. Ini selalu mewanti-wanti di pelajaran perkalian dan pembagian ini. Jangan sampai keliru. Oke, contoh soal lagi. Ini yang diketahui hasilnya, tapi salah satunya tidak diketahui. Maka kita bisa, cara gampangnya kita bisa merubahnya ke pembagian. Seperti 8 dikali N sama dengan minus 32. Karena di sini hasilnya negatif, maka di sini positif, di sini harus adalah bilangan negatif. Tidak boleh positif. Kalau positif, dia hasilnya adalah positif juga. Karena di sini dia hasilnya negatif, maka bilangan yang tidak diketahui ini haruslah bilangan negatif juga, berarti 8 harus dikali berapa nih hasilnya? 32. Berarti di sini adalah minus 4. Atau juga bisa minus 32 dibagi 8. Sama seperti itu. Hasilnya adalah minus 4. Seperti ini. Sifat-sifat di pembagian sama di perkalian sama. Kalau awalnya negatif, ketemu positif, jadi negatif juga. Oke, yang ini. Minus 9 dikali N sama dengan 5 sama dengan 450. Oke, di sini bilangan negatif, kita tidak diketahui, bilangan positif, di hasilnya adalah bilangan positif. Kita bisa dikalikan dulu nih, 9 dikali 5, hasilnya adalah minus 45 dikali N sama dengan 450. Nah, di sini di hasil positif nih, ini negatif, ini positif. Maka supaya negatif, apa yang ketemunya? Positif, maka di sini harus adalah bilangan negatif juga. Berarti bisa minus 45 dikali berapa nih harus bilangan negatif? Maka hasilnya negatif 10, hasilnya adalah 450. Atau bisa juga 450 dibagi minus 45, hasilnya adalah minus 10, seperti ini. Oke, nanti Miss pada saat mengerjakan soal, Miss minta memakai cara, tidak langsung serta-merta jawabannya aja. Gitu. Kalau yang soal yang tadi, kalau misalkan 2 bilangan, oke, boleh. Kalau bilangan yang seperti ini, ada yang tidak diketahui seperti di tengah ini, Miss minta pakai cara. Caranya boleh yang seperti ini,
Atau caranya boleh yang pembagian. Oke, kita langsung next ketiga. Bilangan Q dikali min 80 sama dengan bilangan min 480. Ini adalah negatif, ini adalah negatif. Maka untuk hasil negatif, jika sudah ada bilangan negatif, di sini harus positif. Maka berapa nih? Positifnya bisa 6. 6 dikali minus 80. Hasilnya adalah 480 minus 480 atau minus 480 dibagi minus 80. Hasilnya adalah 6. Oke, kalau yang ini, minus 2 dikali minus 5 dikali minus 2 dikali M, hasilnya minus 120. Di sini adalah negatif, negatif, di sini adalah negatif. Yang ini bisa kita kalikan dulu. Negatif ketemu negatif tadi adalah positif. Dikali M sama dengan minus 120. Di sini positif, di sini negatif. Maka bilangan yang di tengah haruslah negatif supaya hasilnya adalah negatif. Kita bisa memakai cara minus 120 dibagi 10. Hasilnya adalah minus 12. Seperti ini. Jadi kalian yang harus perhatikan, lihat, dia bilangan positif apa bilangan negatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi campuran. Yang ada satu operasinya ada pembagian, perkalian, dan pengurangan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, yang ketiga, kerjakan operasi hitung dari yang sebelah kiri. Tidak boleh, Miss, aku mau ambil dari bagian belakang aja, nggak boleh. Tapi harus selalu dikerjakan di bagian kiri. Kecuali ada yang dalam kurung, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun dia ada perkalian, tapi kalau penjumlahannya sudah di dalam kurung, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tidak boleh dilewatkan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini minus 5 dikali minus 32 dibagi 4. Miss tadi bilang pertama dikerjakan perkalian dan pembagian dulu. Oke, di sini sudah ada perkalian dan pembagian. Berarti yang kedua dikerjakan dari yang paling kiri. Berarti yang paling kiri yang mana dulu? Minus 5 dikali minus 32. Hasilnya adalah 160. Lalu tinggal dihitung yang belum kita hitung. Berarti hasilnya adalah 40. Seperti ini. Lalu yang ini. Minus 76 ditambah minus 20 dibagi 7. Lalu seperti ini, lihat. Di sini ada penjumlahan sama pembagian. Tapi di sini dia sudah dikurung terlebih dahulu. Berarti dalam kurung ini yang dikerjakan. Berarti pertama kita kerjain. Minus 76. Positif 76 ditambah minus 20. Nah, ini berubah nih. Positif ketemu negatif, maka dia berubah jadi negatif. Berarti 76 dikurang 20 sama dengan 56. 56 kita tinggal dibagi 7. Hasilnya adalah 8. Oke, kalau yang seperti ini. Di sini dia bilangan negatifnya tidak ada pasangannya nih, maka kita tetap tulis minus 10. Dikurang minus 6 dikali minus 70 dikali 12. Berarti hasilnya adalah minus 72. Lalu ditambah, kalau ini Miss nggak ada kurungnya, berarti ini yang kita akan kerjakan. Tidak boleh ditambah dulu, tapi dikerjakan adalah pembagiannya terlebih dahulu. Berarti ini hasilnya adalah 123. Berarti kita bisa hitung. Minus 10, di sini plus ketemu min berubah jadi plus 72 ditambah 123. Ini seperti yang sudah diajarkan. Ini adalah utang. Ini adalah uang. Berarti yang sisa adalah uang. Uangnya sisa berapa? 62. Lalu ditambah 123. Hasilnya adalah 185. Seperti ini. Oke, penjelasan kita hari ini sampai sini aja. Silakan dikerjakan soal yang Miss sudah tuliskan di Google Classroom. Dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Soal disalin juga di buku tulis menggunakan cara. Ya, tidak serta-merta cuma jawabannya aja, Miss minta progres caranya seperti apa. Oke, bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan Miss lewat WA ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan.